alasan. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi sepertinya kenaikan ini walaupun mengatakan maksimal 250%, tapi faktanya masih ada yang sampai 500-700%. Faktanya ini. Sehingga Bapak menyampaikan bahwa kenaikan ini seolah-olah tidak ada masalah. Nyatanya masyarakat demo besar ini antara dipicu oleh hal itu. Ini menjadi perhatian jenengan, menjadi koreksi, jangan seolah-olah tidak ada masalah dengan kenaikan itu. Sekarang Anda tolong jawab, angka yang pertama sampai ribuan persen itu dari mana? Apakah Pak Bupati bikin angka-angka? Saya yakin tidak. Itu dari BPPKAD. Silakan itu dulu dijawab, silakan. Itu Pak. Langsung dijawab. Siap, terima kasih Pak Mahfud. Jadi tadi sebagaimana kami sampaikan bahwasanya angka-angka kenaikan sampai dengan ribuan persen itu adalah ketika penerapan pencetakan SPPT pertama dengan berdasarkan hasil penilaian dengan penyesuaian NCOP mengikuti atau menyesuaikan dengan harga pasar. Tadi kami sampaikan bahwasanya ketika masih ada nilai NCOP per meter persegi Rp5.000, ketika kemudian disesuaikan dengan harga pasar dengan berdasarkan pada catatan-catatan DPH yang ada di kami, atau taruhlah dari yang ada itu menjadi 65.000, sudah berapa persen per meter persegi. Ketika kemudian itu dikalikan dengan luasnya, itu akan menjadi besar sekali, sehingga kemudian ini nilainya akan menjadi diberikan di ketetapan pajaknya. Jadi angka-angka itu, mohon maaf Pak Mudur, kami semuanya ada data, ada SK Bupatinya, ada perbunya, dan kami siap untuk menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan ketika kenaikan itu sampai 7.000%, apakah walaupun dengan dasar tadi macam-macam, apakah Bapak lapor atau koordinasi dengan Bupati langsung apa tidak? Ya, terima kasih Bu. Jadi begini, proses plan itu atau proses memang juga by system ya. Jadi kemudian ketika dicetak itu kemudian ketahuan ternyata nilainya ketetapan pajaknya ini kan sampai ribuan. Tetapi kalau dirunut dari pemahaman bahwasanya, Pak, katanya saya lapor tidak ketika kenaikannya sampai 7.000%, walaupun berdasarkan aturan tadi yang macam-macam. Ini kan sangat memberatkan. Ya, ini ketahuan ketika SPPT disampaikan dan kemudian kita menyampaikan, sehingga kemudian Pak Bupati memanggil seluruh camat dan paguyuban kepala desa. Bapak, SPPT kan sudah penjenengan berikan kepada camat sampai kepala desa. Apakah sebelum penjenengan sampaikan itu lapor atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Kami yang menyampaikan ketika sudah pada saat kami maaf dulu, saya masih camat. Jadi pada saat itu kami dan beberapa camat juga menyampaikan bahwasanya seperti ini. Saya sendiri langsung karena sebagai camat membawa DHKP, membawa SPPT satu kecamatan, kemudian menyampaikan dan membuka bareng-bareng di situ. Ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan. Kembali ke Pak Madun, Pak. Tadi pertanyaan Pak Madun kan ada 3, yang satu sudah dijawab. Yang kedua, yang ketiga Pak. Berkaitan dengan Perda 1/2024 proses politik yang memang dilakukan pada saat eranya, jadi kami tidak mencampuri, mohon maaf tidak bisa. Pak. Ya. Bukan saya tidak mempermasalahkan Anda mencampuri, Anda tidak berhak mencampur itu. Tetapi salahnya di mana perda itu? Sehingga padahal di perda itu limitatif. Kenaikan itu antara minimal 20 sampai 100%. Ini menjadi ribuan persen. Itu dasarnya apa? Terima kasih Pak Mahdur. Begini, di dalam perda itu adalah ketentuan tarifnya seperti yang sampaikan. Betul,
tetap tarif PBB 0,09 untuk lahan produktif, 0,1 untuk nilai sampai dengan 1 miliar, 0,2 untuk nilai sampai di atas 1 miliar. Tetap itu Pak, tetap. Kalau berkaitan dengan 20% sampai 100%, tadi kami sudah sampaikan, ini adalah besaran persentase kenaikan NJOP yang akan dijadikan dasar untuk menentukan untuk penetapan NJKP yang selanjutnya baru dikenakan tarif. Jadi 20 sampai 100% itu ada semacam klasifikasi. Misalkan ada kenaikan, itu balik terbalik yang saya tadi. Semakin objek pajak itu mengalami kenaikan secara signifikan, maka pengenaan dia akan menjadi rendah, bisa sampai 20 dibagi 39. Tapi kalau persentase kenaikannya itu rendah, maka dia bisa jadi langsung digunakan 100%. Jadi dua hal yang berbeda antara 20 sampai 100% dengan kenaikan 2 sampai dengan 250%. Oke. Dihitung dari manapun hitungannya, NJOP maksimal 100%. Itu kenaikan total pengenaan pajaknya tidak akan sampai 1000%. Karena apa? Contoh tadi misalnya dengan mengatakan NJOP semula 5.000 menjadi 65.000, berapa persen? Itu lebih dari 100% Pak. Kalau 5.000 itu 100%-nya ya 10.000. Bagaimana bisa menjadi 65.000? Ini jelas menyala itu. Terus tambah lagi, kalau kenaikannya NJOP-nya bukan tarifnya ya, kalau tarif jelas 0,1% di bawah 1 miliar, di undang-undang bahkan sampai 0,5 kan, itu boleh diperkenankan, perdanya itu turun. Tapi kalau NJOP dinaikkan 100%, maka total pengenaan pajaknya juga tidak sampai ribuan persen. Itu di situ masalahnya. Ya memang ini harus ada contoh simulasi hitungannya. Yang jelas ada Bapak Mas Heru tadi saya maklum. PBB berdasarkan dari NJOP. NJOP itu nilai rata-rata transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar. Dan itu ketahuan ketika nilai objek pajak yang tertera di SBPT sampai dengan 2024 itu masih ada yang 5.000 per meter persegi. Sementara di catatan transaksi yang ada di kami contohnya itu sudah di atas 5.000. Contoh benar. Tapi Anda dibatasi secara limitasi di perda, kenaikannya maksimal 100%. Anda mengambilkan itu. Mohon maaf, itu harga itu sebelum apa? Itu dikenakan begini. Jadi ketika NJOP per meter persegi sudah diketahui ditetapkan, kan dikalikan luas, di situ juga ada nilai bangunan. Itu akan ketemu NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Kemudian dikurangi dengan NJOP PTKP, tidak kena pajak 10 juta. Kalau tanahnya luas, otomatis dia akan tinggi, dikurangi hanya 10 juta, jauh sekali. Nah, baru kemudian itulah kemudian ketentuan 20% sampai 100%. Ada itu namanya assessment ratio. Itu yang kita anut. Justru kalau tidak menggunakan assessment ratio, maka kenaikan itu menjadi lebih banyak lagi. Karena apa? Pengenaan itu dulu. Tadi kami matur, semakin tinggi disparitas atau semakin tinggi kenaikan NJOP-nya, besaran persentasenya makin tinggi, maka dia potensi untuk pengenaan NJKP-nya atau tadi itu yang 20 sampai 100 dia akan rendah. Dikalikan itu dulu. Mungkin dia kena 39% dibanding dengan objek pajak yang tidak mengalami kenaikan. Itu dia langsung 100%. 100% kali tarif. Kalau yang tadi dikalikan dulu dengan 20%, baru dikalikan dengan tarif. Mungkin akan lebih jelas kalau ada simulasi. Maaf, terima kasih. Baik, saya teruskan dulu ya Pak Madin ya. Asesmen itu dari mana dapatnya? Berdasarkan itu ada peraturannya. Oke, Bapak membuat seperti ini ada kajiannya tidak?
berkaitan dengan kajian begini, belum kita satukan. Saya kalau ada kajiannya tidak. Untuk kajian sekarang sudah dilaksanakan. Saya tidak tanya sekarang. Saat kenaikan itu ada kajiannya tidak? Tidak ada penilaian. Sekali lagi, dipertegas. Bapak pas kenaikan itu ada kajiannya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jawabannya ada dan tidak? Tidak ada. Ada. Boleh. Sudah cukup. Sudah itu dulu Pak pertanyaan saya. Nanti kita tanya lagi. Oke. Berarti tidak ada kajiannya ya? Berarti Pada saat itu tidak, tapi kajian itu boleh setelah penetapan perbu, dan itu di dalam ketentuan tidak ada kata-kata kajian, yang ada adalah proses penilaian. saya nggak tanya tim penilaian. Saya tanya ada kajiannya tidak. Bapak jawab tidak, ya sudah. Kan gitu aja Pak. Saya nggak kemana-mana kan pertanyaan saya. Nah, ada yang mau tanya? Oke. Pak Narso. Terima kasih. Yang pertama memang kaitan dengan kajian tadi. Justru malah yang kita harapkan begini Pak, kajian itu bukan cuma kajian nilainya saja, tapi kajian dampak sosial. Makanya sebagai kepala BPKI ini kan masuk dalam KP itu. Terlepas dari rangkap jabatan yang ada di Panjang itu, satu sebagai camat pembuka dengan jarak sekian kilometer dari kota, yang kedua sekretaris sama. Yang di dua rangkap jabatan itu yang akan berpengaruh. Tidak ada kajian, bukan cuma sekedar kajian ekonomis Pak. Sangat penting juga adalah kajian dampak sosial, karena 250%, sekecil apapun awal dari 250% mestinya akan berdampak. Dan itu tidak ada. Itu satu Pak. Yang kedua, penyelenggara pemerintah daerah itu menurut undang-undang adalah satu, bupati sebagai eksekutif, dan kedua DPRD. Meskipun dalam penyusunan perbu tidak ada kewajiban untuk berkoordinasi dengan DPRD. Hasilnya yang harus disampaikan ke DPRD. Dan kami untuk syaratan ya, untuk hasilnya kami juga terlambat untuk dapat kenaikan itu, juga kami terlambat. Ramai di masyarakat baru tebusan sampai ke kami. Betul. Tapi lebih dari itu yang kita sayangkan, dan ini kami sebagai DPRD ini, Joromo disalahkan